minta maaf sama Allah. Lalu kemudian berdoa juga, wastur aurati, tutup aib-aibku ya Allah. Jadi kalau bahasanya orang itu, kita ini menjadi orang baik karena aib kita ditutup oleh Allah, dan kemudian dilembutkan hati-hatinya saudara-saudara kita sesama mukmin dan muslim. Karena kalau dibuka aib-aib kita, tidak ada orang yang senang pada kita. Kalau dibuka aib-aib kita, tidak ada orang yang mau berteman, tidak ada orang yang kemudian mau dekat dengan kita. Kalau Allah kemudian tidak lembutkan hati saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sehingga menjadi berteman dengan kita, maka kita minta kepada Allah, wastur aurati, tutuplah aib-aibku. Maka orang yang ingin ditutup aibnya oleh Allah juga tutup aibnya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Mada Yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yakrahuhu. Apa yang disukai, disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disenangi beliau. Mengawali kajian kita kali ini, saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi, salah satu Grand Syekh di Mesir. Beliau bercerita saja ketika beliau umurnya sudah 77 tahun. Beliau bercerita, dulu waktu aku SD disuruh melanjutkan sekolah demi masa depan. Ketika selesai aku SMP di Sanawiyah gitu, aku disuruh melanjutkan sekolah lagi demi masa depanmu. Selesai sekolah aliyah, disuruh lanjutkan lagi sekolah demi masa depan. Selesai aku kuliah, aku disuruh cari pekerjaan demi masa depan. Setelah dapat pekerjaan, aku disuruh nikah demi masa depan. Sekarang umurku sudah 77 tahun, aku sudah punya anak, punya cucu. Enggak tahu masa depan itu gimana itu. Sampai sekarang enggak nemu masa depan itu. Lalu kemudian beliau berikan gambaran masa depan dunia itu sekarang sudah jadi masa lalu. Dan yang sekarang aku jalani masa kini. Jadi urusan bahagia, senang, sukses selesai SD itu sudah masa lalu. Jadi itu kebahagiaan masa depan dunia itu. Sesungguhnya masa depan yang sukses itu adalah ketika kemudian beliau sampaikan Quran surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi sebenarnya masa depan itu adalah ketika orang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka itulah dia orang yang beruntung, orang yang sukses yang sesungguhnya. Nah, Quran surat
Ali Imran ayat 185 ini menjadi motivasi buat kita. Sesungguhnya yang namanya masa depan itu semuanya tidak ada yang tahu. Masa depan yang sesungguhnya ketika Allah sudah membebaskan kita dari neraka dan memasukkan kita ke surga, maka itulah orang yang sukses masa depannya. Ayat ini di Quran surat Ali Imran 185 memang didahului dengan redaksi yang sudah kita kenal, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi setiap manusia itu akan mati. Jadi sesungguhnya masa depan itu adalah diawali dengan kematian itu, dan nanti Allah akan menyempurnakan balasannya di hari kiamat. Orang yang kemudian dilepaskan dari neraka dan dimasukkan surga, maka itulah orang yang punya masa depan yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Lalu diakhiri ayat itu dengan gambaran bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu saja. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu sederhananya kata beliau, kalau begitu ketika kita berbicara masa depan, yang terpenting adalah apa-apa yang mendekatkan kepada surga Allah, maka lakukan itu. Amal, perbuatan, perkataan, ucapan, perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga, lakukan itu. Dan apa-apa yang membuat kita akan dekat pada neraka, jauhi itu. Maka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan masa depan yang sesungguhnya itu dalam keberuntungan. Dan tentu bahwa apa yang diridhai oleh Allah, apa yang disukai oleh Allah, itulah yang kemudian harus kita jadikan patokan. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi siapa yang menyatakan cinta kepada Allah, ikuti jalanku, ikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar diantaranya adalah apa yang disukai Nabi, apa yang tidak disuka oleh Nabi, menjadi penting buat sedikit banyak memberikan dorongan kepada kita untuk mendapatkan masa depan yang sesungguhnya itu. Bab yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang menyeluruh. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai doa-doa yang menyeluruh dan meninggalkan yang selain itu. Artinya Rasulullah itu kalau berdoa itu suka doa-doa yang mencakup semuanya, ringkas, tapi itu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jadi doa-doa yang menyeluruh itu adalah lafadznya sedikit tapi mengandung banyak makna, seperti doa sapu jagat yang sering kita dengar itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah salah satu contoh doa yang menyeluruh itu, yang biasanya dipakai kalau orang tawaf, itu juga doa seperti ini. Ada doa juga di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 8. Ya Tuhan kami, jangan Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Jadi Nabi itu memang suka berdoa, katanya Aisyah radhiyallahu anha, itu doa-doa yang mencakup seluruhnya. Ya, katanya Al-Muzahir itu doa menyeluruh itu adalah doa yang lafadznya sedikit
tapi mencakup berbagai persoalan dunia dan akhirat. Ada doa yang biasanya kemudian kita baca misalnya setelah atau antara adzan dan iqamah, ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, salullah, ya, mintalah kepada Allah itu antara adzan dan iqamat. Ketika ditanya apa yang akan kami minta ya Rasulullah di antara adzan dan iqamah itu, maka Rasulullah memerintahkan salul afiyah, mintalah kamu al-afiyat, al-afiyat, minta keselamatan, minta kenyamanan. Dan dari doa yang diajarkan Nabi itu diantaranya yang ada kaitannya dengan afiyat itu adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali wastur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baina yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an uqtala min tahti. Nah, ini diantara doa yang kemudian ada kaitannya dengan afiat itu. Jadi antara adzan dan iqamah berdoa, ya Allah berikan aku afiat, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian dijelaskan lagi dalam doa itu meminta kepada Allah, ya Allah maafkan, minta maaf Allah, dan minta juga keselamatan, diselamatkan oleh Allah tentang urusan apa? Urusan agama, urusan dunia, urusan harta, dan urusan keluarga. Nah, ini mencakup. Jadi minta kepada Allah maaf, mungkin urusan agamaku ya Allah masih belum sempurna. Jadi minta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, tapi lalu kemudian minta kepada Allah maaf. Jadi tidak hanya sekedar ampunan, Allah minta maaf kepada Allah, mungkin urusan agamaku ya Allah belum sempurna, banyak yang tidak diketahui, banyak yang dilalaikan. Lalu kemudian berdoa juga minta maaf urusan dunia yang kadang-kadang melalaikan, urusan-urusan dunia yang membuat kemudian menipu itu. Wa ahli, urusan keluarga juga mungkin belum baik sama istrinya, mungkin belum baik sama anaknya, mungkin belum baik pada suaminya, belum baik kepada anak dan kerabatnya. Itu minta maaf kepada Allah. Juga urusan harta, mungkin di harta kita masih ada yang tidak baik, ada yang bercampur, ada yang kemudian masih tidak disalurkan dengan baik dan benar. Minta maaf sama Allah. Lalu kemudian berdoa juga, wastur aurati, tutup aib-aibku ya Allah. Jadi kalau bahasanya orang itu, kita ini menjadi orang baik karena aib kita ditutup oleh Allah, dan kemudian dilembutkan hati-hatinya saudara-saudara kita sesama mukmin dan muslim. Karena kalau dibuka aib-aib kita, tidak ada orang yang senang pada kita. Kalau dibuka aib-aib kita, tidak ada orang yang mau berteman, tidak ada orang yang kemudian mau dekat dengan kita. Kalau Allah kemudian tidak lembutkan hati saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sehingga menjadi berteman dengan kita, maka kita minta kepada Allah, wastur aurati, tutuplah aib-aibku. Maka orang yang ingin ditutup aibnya oleh Allah juga tutup aibnya orang lain, dan dia tidak kemudian mudah dengan lisannya mengumbar ketidakbaikan atau kejelekan orang lain. Ingat apa yang disampaikan Ibnul Jauzi, kalau lisan kita sudah terbiasa untuk merendahkan orang lain, membuli orang lain, mencela orang lain, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata jelek keluar dari lisan kita, maka Allah akan susahkan, akan sulitkan dia menjelang kematiannya untuk mengucapkan kalimat tauhid itu. Tapi siapa yang menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik,
dia jaga keluar kata-kata yang baik, zikir, membaca Al-Quran, nasihat-nasihat kebaikan, kata-kata yang menyejukkan dan menyenangkan, maka nanti Allah akan mudahkan dia ketika mau meninggal dunia dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Wa amin rawati, lalu nyamankan kecemasanku ya Allah. Rata-rata orang takut tentang masa depan, rata-rata orang cemas tentang nasibnya di masa yang akan datang. Maka minta kepada Allah nyamankan, amankan kecemasan-kecemasan itu sehingga tidak menjadi hal yang mengganggu. Lalu berdoa kepada Allah, jaga di depanku ya Allah, jaga di belakangku, jaga kananku, kiriku, atasku, bawahku itu dari hal-hal yang membahayakan. Nah, ini contoh doa yang kemudian dibaca antara azan dan iqamah itu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Jadi doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah doa-doa yang menyeluruh. Ada lagi doa misalnya Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, baguskan semua akhir urusanku. Jadi minta kesudahan yang baik kepada Allah, urusan apapun di dunia maupun di akhirat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan doa-doa yang tidak menyeluruh. Kata Syekh Adnan Artarsi itu, misalnya tidak secara spesifik berdoa ya Allah beri istri yang solehah, tetapi lebih umum berdoanya ya Allah berikan kenyamanan hidupku di dunia dan di akhirat. Jadi nyaman di dunia itu termasuk ketika mempunyai istri yang solehah, mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah, itu bagian dari doa yang menyeluruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu adalah ibadah. Jadi doa itu adalah ibadah. Lalu kemudian beliau membaca ayat, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi doa itu secara hakiki adalah menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah, fokus menghadap Allah, berpaling kepada selain Allah, di mana seorang hamba itu hanya berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsudun. Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka penuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra. Sungguh Tuhan kalian itu tabaraka wa ta'ala maha pemalu, maha mulia. Dia malu kepada hambanya ketika hambanya itu sudah mengangkat kedua tangannya meminta lalu menolak keduanya dengan hampa. Allah malu untuk tidak memberikan apa yang diminta oleh hambanya. Bahkan Allah kemudian mulialah pujiannya dan sucilah nama-namanya. Marah, Allah tidak senang, Allah tidak suka
kepada orang yang tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, "Man lam yas'alillah ghadiballahu alaihi." Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Karena tidak ada yang lebih mulia bagi Allah melebihi permintaan hambanya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah hamba. Dia butuh kemudian kepada Allah, menunjukkan bahwa dia itu lemah, dia rendah, mengakui bahwa ada kekuatan, ada kekuasaan Allah daripada dirinya, sehingga dia menunjukkan kehambaannya ketika dia mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu kita sudah mafhum bersama bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Walaupun dalam hadis itu disebutkan bahwa model penerimaan doa itu, ma min rajulin yad'ullah bidu'ain illa stujibalah fa imma ayyu'ajjala fid dunya wa imma ayyudakhara lahu fil akhirah wa imma ayyukaffara anhu min dhunubi biqadri ma da'a ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin aw yasta'jil. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasta'jil? Qala yaqulu da'autu rabbi famastajaba li. Tidaklah seorang memohon satu doa kepada Allah melainkan doanya pasti dikabulkan. Ada kalanya jawaban doanya itu disegerakan di dunia, langsung dijawab oleh Allah sesuai dengan permintaannya, dan ada kalanya disimpannya untuk akhirat selama dia tidak memohon satu dosa, memutuskan hubungan kekeluargaan atau terburu-buru. Mereka, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud terburu-buru itu? Beliau menjawab, dia berkata, aku sudah berdoa pada Allah tapi tidak dikabulkan. Nah, ini adalah model orang yang berdoa keburu-buru. Maka sampai ada riwayat yang menyebutkan nanti di surga ada orang yang kemudian disediakan satu nikmat yang luar biasa. Apa itu? Amalan apa? Itu adalah doa-doamu dulu. Itu adalah doa-doamu, kumpulan doa-doamu yang tidak terjawab itu sekarang ada di akhirat. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Bahkan diingatkan untuk kita, di kitab ini disebutkan, jangan merasa bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak dijawab. Hanya saja modelnya tidak harus kemudian dikabulkan seperti permohonan kamu. Ada yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat misalnya contoh doanya Musa dan Harun agar kemudian Fir'aun itu binasa, terkabulnya doa itu 40 tahun. Kita minta sesuatu sudah berapa tahun? Jadi jarak antara permohonan Musa dan Harun itu terhadap kebinasaan Fir'aun itu 40 tahun. Artinya ada jarak, ada waktu, jangan terburu-buru. Bahwa Allah yang berkuasa untuk menjawab kapan akan diberikan. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana doa Nabi Zakaria juga yang seperti itu, berdoa untuk mendapatkan keturunan, dan itu 80 tahun berdoanya, tidak putus asa. Kita baru 3 tahun saja sudah merasa ada tak jawab sekali gitu. Nah, itu adalah bentuk putus asa. Jadi kalau ada orang yang kemudian digambarkan itu, dia berdoa, merasa banyak berdoa kepada Allah tapi tidak dijawab. Tapi ketika membaca surat Maryam itu, di awal-awal surat Maryam yang bercerita Nabi Zakaria memohon keturunan, ternyata 80 tahun baru dikabulkan. Itu Nabi kekasih Allah 80 tahun. Lah kita baru minta 2 tahun 3 tahun sudah mau ngambek sama Allah. Ini adalah sebuah kesalahan. Rasulullah SAW senang memohon
berdoa, dan lalu kemudian beliau tidak putus asa dalam berdoa. Itu yang dicontohkan Nabi. Nah, ada yang tidak disukai oleh Nabi. Dalam hal ini perhatikan, ini penting, bahwa apakah kita boleh berdoa yang jelek kepada orang yang menyakiti kita? Ada orang yang membuat kita sakit, lalu kadang-kadang terlontar kata-kata yang tidak baik, berdoa yang tidak, manter tabrak mobil, manter ancora, manter sakit, macam-macam. Ketika kita merasa disakiti, didalimi seperti itu, apakah boleh? Jemaah yang dirahmati Allah, kita ini diajari akhlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari akhlak oleh Nabi kita. Tidak boleh kita mendoakan keburukan atau kesialan untuk orang lain, seperti mendoakan agar dia itu jatuh sakit, hilang jabatannya, ancor, manter ini ya. Tetapi orang yang berada dalam kondisi didalimi atau disakiti itu biasanya memang suka terlontar doa yang tidak baik. Bagaimana agama melihat itu? Mari di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuhibbullahul jahra bis-su minal qaul illa man dzulima wa kana Allahu samian alima. Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah itu tidak suka perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang, termasuk doa tadi itu. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, illa man dzulima, kecuali orang itu didalimi. Wa kana Allahu samian alima, maka Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan, menjelaskan bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini berbunyi Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan. Maksudnya Allah tidak menyukai doa buruk, kesialan seseorang atas orang lain, kecuali bagi orang yang dizalimi. Bagi orang yang dizalimi maka dia diberi dispensasi untuk mendoakan buruk kepada orang yang menzaliminya. Sungguh pun demikian, orang yang sanggup bersabar tidak mendoakan buruk kepada orang yang menzaliminya, maka itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena kalau kita berdoa yang buruk buat orang itu, kalau setimpal masih bisa, kalau itu dianggap setimpal. Tapi dikhawatirkan kalau kita mendoakan buruk pada orang yang menyakiti kita itu melebihi balasan itu, dan itu akan dihisap oleh Allah. Jadi bahasanya kalau kita ditempeleng orang sekali, kalau kita tidak sabar, ya tempeleng juga sekali. Jangan kemudian nempeleng berkali-kali gitu kan. Nah, khawatir kita kemudian lebih dari sekali itu ketika ditempeleng, itulah kebodohan kita, karena kita diberikan dispense yang sama, tapi ketika kita melebihi maka kita akan dihisap. Itulah kenapa kemudian kita tidak boleh mendoakan kesialan, keburukan pada orang lain, karena khawatir itu melebihi jatah dispen yang diberikan pada posisi kita yang sedang disakiti. Maka Hasan Al-Basri itu mengajarkan doa. Kalau kita sedang disakiti orang lalu kita tidak kelar, maka doanya itu jangan kemudian mendoakan jelek sesuai dengan yang kita minta, tapi pasrahkan pada Allah. Jadi ketika kita disakiti, didolimi, kalau kita kemudian tidak sabar, tak bisa sabar, karena yang lebih baik itu sabar, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma a'inni alaihi astakhrij haqqa minhu, Allahumma a'inni alaihi, ya Allah tolong aku dari keburukan orang itu. Jadi tidak usah minta dibalas apa,
terserah Allah. Yang penting kita berdoa, ya Allah tolong aku dari keburukan apa yang dia perbuat, wastakhrij haqqi minhu, kemudian keluarkan hakku dari apa yang sudah dia lakukan. Artinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian dikeluarkan hal-hal yang ada pada kita itu, kesakitan kita, dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalaupun kita dibolehkan untuk berdoa yang jelek kepada orang yang menyakiti atau mendalimi kita, dikhawatirkan melebihi batas dari apa yang diberikan kepada kita. Kalau menurut Imam Al-Ghazali itu mendoakan, mengharapkan kebinasaan atau kesialan atas orang lain, maka itu adalah termasuk perbuatan tercela dalam Islam. Jadi di kitab Ihya Ulumuddinnya itu beliau menerangkan begini, wa yaqrabu minal la'ni ad-du'a 'alal insani bisyarri hatta ad-du'a'u 'alal zalim fa innahu mazmum ka qawlihi al-insan la asahhallah jisma wa la sallamahullah wa ma jara majra kullu dhalika mazmumun wa fil khair innal mazluma la yad'u 'ala dhalim hatta yukafi'ah. Termasuk dekat dengan laknat adalah mendoakan keburukan kepada orang lain, sehingga berdoa untuk orang yang menganiaya adalah tercela, seperti ucapan doa semoga Allah menyakitkan kamu, tidak mensehatkan kamu, semoga Allah tidak memberi keselamatan kepada kamu. Itu adalah doa-doa tercela. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang teraniaya mendoakan keburukan orang-orang yang menganiaya sampai lunas bayarannya. Jadi tuntas, jadi pas, sesuai. Kalau ada orang nyakiti, kalau kita tidak kuat, seperti itu, impas. Ya, hanya khawatir doa kita, ucapan kita melebihi. Sama dengan ketika ada seorang majikan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatannya dia memberhentikan memukul budaknya. Orang ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, budakku itu begini-begini, jadi pantas kalau dipukul, pantas kalau diginikan, gitu kan. Apakah aku salah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalau apa yang dilakukan itu pantas, maka kamu balas sesuai dengan yang setimpal dengan itu. Tapi yang selebihnya kamu akan dihisap oleh Allah. Jadi inilah yang kemudian kenapa memaafkan itu, bersabar atau berhenti diri untuk tidak terlalu melampaui doa, ucapan-ucapan kita yang berlebihan, agar kita tidak dihisap oleh Allah. Walaupun diberikan dispen untuk membalas tapi yang sama. Khawatir kita seperti yang saya gambarkan tadi, ditempeleng sekali, tidak kuat balas sekali. Jangan kemudian ditempelengin terus gitu. Ya, kita dibicarain orang segitu ya sudah, kalau tidak kuat bicarakan sama dia, selesai. Tidak usah minta bantuan kemana-mana, bicara kemana-mana. Dan ini adalah bagian dari hal akhlak yang kemudian sama-sama kita pelajari. Inilah apa yang disukai Nabi tentang doa dan apa yang tidak disukai. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal-hal yang tidak baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senang terhadap apa yang disenangi oleh Nabi kita dan tidak suka terhadap apa yang tidak disuka oleh Nabi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.